Sebelum di AFC ini juga saya mengalami keterpurukan ya teman-teman dalam keuangan. Jadi saya punya hutang tuh ya lumayan banyak sih, lumayan banyak. Setiap hari saya ini ditelepon, diteror sama debt collector teman-teman. Listrik rumah saya hampir diputus sama PLN, terus mobil saya juga hampir ditarik oleh leasing ya. Itu kondisi sebelum saya bergabung di AFC teman-teman. Saya nggak ada modal. Akhirnya saya ini waktu setelah dipresentasi saya pulang, saya cuma mikir saya harus cari modal kemana. Apa jawaban istri saya? Langsung bicara, enggak usah ikut lagi. Kalau aku enggak nekat jalanin ini, gimana aku harus menyelesaikan hutangku gitu teman-teman. Akhirnya saya bergabung di paket Diamond teman-teman. Saya enggak mau join langsung pakai Ruby karena saya tahu marketing plan ini Diamond yang terbaik. Di sini kita bukan cari orang teman-teman, tapi kita di sini bantu orang. Jadi bukan karena kehebatan saya, tapi karena kemurahan Tuhan yang sudah menemukan saya dengan AFC teman-teman. Dimana sebelum saya bertemu dengan AFC, saya benar-benar nggak tahu ya, saya benar-benar orang yang bisa dibilang putus asa gitu loh. Dan saya sendiri sudah membuktikan bahwa saya bisa mencapai rank Bushido ini teman-teman. Semua pasti ada masalah ya, semua pasti ada badai. Tapi kembali lagi, sikap kita yang menentukan. Kita mau terus atau kita mau berhenti. Ketika kita mengalami masalah, saya pilih mundur, maka saya tidak akan pernah berhasil. Tapi saya selalu berpikir bahwa AFC adalah yang terbaik yang bisa merubah hidup saya. Nah, terbukti apa? Tahun 2019 saya mencapai rank samurai. Di situ saya sudah bisa membayar segala hutang saya. Tahun 2020 saya mencapai rank Bushido. Saya bisa membeli 2 rumah dari AFC. Di AFC tidak melihat latar belakang kalian siapa, latar belakang kalian apa. Tapi di AFC saya percaya di AFC kita bisa merubah hidup kita. Saya percaya AFC adalah merupakan jawaban dari semua doa kita. Dan AFC teman-teman ini akan masih sangat-sangat panjang sekali. Saya ingin ajak teman-teman supaya teman-teman ingin tetap fokus menjalankan bisnis AFC. Karena saya pun bisa menjadi seorang Bushido. Saya yakin teman-teman pun juga pasti akan menjadi Bushido. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Eka Yanto yang juga dari Surabaya. Oke, wah teman-teman Keren videonya. Wah lebih keren yang bicara. Jadi ini cuma cuplikan loh teman-teman. Kalau perjalanannya bikin air matanya jatuh. Karena Chan inget banget Ko Eka datang ke tempat Chan naik motor. Maaf ya Ko Eka ya, boleh ya. Chan pinjam 12 box dong. Ko Eka mau keliling, inget ya Ko Eka. Ya. Jadi Chan buktiin sendiri dari benar-benar nol AFC itu tidak ada kata tidak mungkin bagi semua yang nggak mau nyerah. Oke, selamat malam Ko Eka. Silakan hari ini mau bagi topik apa nih? Nah, jadi mungkin hari ini gini ya teman-teman, kita bukan training ya, tapi kita lebih sharing lah. Teman-teman mungkin ada kendala apa, teman-teman bisa cerita, mungkin aku bisa kasih masukan atau mungkin aku bisa bantu lah. Gitu. Oke. Jadi malam ini kita benar-benar ngomong, teman-teman mau tanya apapun tentang masalah di lapangan, Ko Eka akan berusaha untuk berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi. Jadi silakan, mungkin pertanyaannya bisa langsung open mic, boleh silakan, atau mungkin ada yang malu-malu tapi mau bisa chat ya. Dan 2 pertanyaan terbaik akan dapat hadiah. Dan pilih Ko Eka sendiri ya. Tim museum yang pindah di mana aku dia tuh masih kecil. Oh belum tahu teman-teman jangan malu ya, di sini kita sama-sama belajar lah gitu. Jadi teman-teman sebelum menyiapkan pertanyaan, Chen yang mau tanya juga sama Ko Eka, dari yang Chen sendiri ini sudah
pertama kali Chen di bisnis ini, Chen kan sering ditegur Ko Eka. Chen, jangan fokus jual terus gitu kan. Ya nggak bisa Ko Eka, saya nggak seperti Ko Eka. Saya ini end user yang belum pernah sama sekali di network bisnis ya. begini ya. Terus Ko Eka bilang fokus ke sistem. Chen masih terus terkurung di jual produk selama 1,5 tahun loh Ko Eka. Dan itu stuck di Toreda. Roninnya berat. Ya, tapi karena perdebatan panjang selama 1 tahun lebih berlanjut, Ko Eka sama Ko Yohana sama Ko Budi Daurin ngomongnya selalu sama, Chen, fokus ke sistem, produk tetap boleh jual, tapi imbangin dengan sistem. Akhirnya Samurai pun terlampaui gitu. Nah, kalau Ko Eka punya tim sendiri, saya percaya kan udah Bushido udah pasti ribuan tim di bawah Ko Eka yang ibu-ibu, anak muda, artis itu mereka tuh pasti beda-beda dong Ko Eka. Gimana cara ngatasinnya itu? Nah, jadi gini teman-teman, aku sih nggak nyalain ya kalian jualan ya. Aku nggak menyalahkan lah istilahnya gitu. Cuman yang memang kita harus lakukan di bisnis networking ya. Jadi kita memang berbisnis gitu loh, bukan berdagang atau bukan berjualan. Jadi memang pada dasarnya kita harus berbisnis. Nah, berbisnis itu berarti kita mencari partner ya. Kalau boleh aku bilang cari partner bisnis gitu. Nah, tapi kalau berdagang itu aku punya barang aku jual. Itu namanya berdagang. Betul ya? Nah, berdagang di AFC dapat duit bisa, tapi ya stuck akan di situ-situ aja. Makanya mungkin ya kalau Toreda mungkin ya Toreda terus gitu loh. Tahun ini Toreda, tahun depan mungkin ya bisa Toreda lagi. Susah kalian untuk mencapai rank yang lebih tinggi. Kenapa? Kalian mengandalkan diri kalian sendiri. Itu problemnya. Nah, sedangkan kalau kita berbisnis, kita kan bisa berbisnis dengan siapapun, dimanapun, di luar kota pun sekalipun bisa. Semakin cepat kalian membuka bisnis jaringan, semakin lebar kalian punya jaringan, itu akan pasti mempercepat penghasilan kalian juga. Jadi gitu sih. Pada intinya adalah kita memang di sini adalah bernetwork, artinya berjaringan kan gitu. Artinya berbisnis kita perlebar bisnis kita, bukan berjualan seperti itu sih. Jadi mungkin itu sih menurut aku yang perlu kalian perhatikan lah di sini. Jangan keasikan jualan. Ya memang sih kadang kita merasa jualan lebih gampang, ya kan? Tinggal cari orang sakit kita tawarin produk. Nah tapi kembali lagi menurut aku sangat lambat gitu loh. Menurut aku sangat lambat sekali kalau kalian untuk make money di AFC. Sayang teman-teman. Itu sih Chen. Oh, wah. Gitu teman-teman. Jadi saya percaya bukan cuma Chen ya Ko Eka yang terjebak dalam jual produk ya. Banyak sih, banyak. Banyak ya. Banyak. Dan mereka akhirnya akan, ya itu tadi, mereka akan down sendiri gitu loh. Nah, cari orang gini ya teman-teman ya. Karena kalau kita bicara produk, satu pasti ditawar, betul ya. Apalagi kalau Surabaya, nggak tahu kalau Jakarta ya. Tapi kalau Surabaya biasanya pasti nawar. Nggak karuan. Oke, itu yang pertama. Kedua, pasti dibandingin dengan produk lain. Betul kan? Aku minum ini, minum itu, nah kayak gitu. Nah, terus apalagi? Belum ketemu di online misalkan, jualan online. Jadi problemnya menurutku jauh lebih banyak kalau kita berjualan. Itu sih. Nah, tapi kalau berbisnis menurut aku lebih simpel. Pada intinya gini ya. Sekarang teman-teman bantu jawab. Mana yang lebih banyak? Orang sakit atau orang butuh duit? Siapa yang bisa jawab nih? Ya. Butuh duit. Nah, gitu. Gimana tetap orang butuh duit lebih banyak. Benar. Iya kan, jangankan orang nggak punya duit, orang kaya pun dikasih duit tetap mau, bener kan? Itu. Nah, kalau kita bicara produk, belum tentu semua orang sakit mau beli produk kita, bener nggak? Iya kan, belum tentu semua orang sakit kita tawari produk juga dia mau beli, gitu loh. Tapi kalau teman-teman tawari satu bisnis, mereka jauh lebih welcome daripada kita jualan produk kayak gitu. Benar.
Oke teman-teman, jadi kita seimbangkan saja ya bagi orang yang tetap cinta jual produk seperti Chan, kan setiap orang dua sisi ya. Imbangi dengan sistem. Jeli-jeli lihat mana yang bisa dijelasin, mana yang belum. Tunda dulu sampai dia punya hati yang lebih untuk kita jelasin. Yang paling penting timing ya, Ko Eka ya. Betul. Nah, jadi gini. Nah, ini juga kesalahan banyak member juga ya, Chan. Jadi gini. Kesalahannya adalah kita namanya orang sakit ya, orang sakit. Nah, kita yang membuat dia adalah user, sebenarnya itu. Kesalahannya itu. Nah, kenapa kalau kita buat dia user? Nah, contoh. Misalkan saya ketemu si A ini misal nih stroke, atau misal nih diabetes, ya, apapun lah sakitnya. Nah, biasanya kesalahan kita apa? Kita follow up-nya nunggu barangnya dia mau habis. Oh, beli 2 box, berarti kurang lebih sebulan lagi kita tanya, produkmu masih ada, kurang berapa, sisa berapa? Kamu nggak beli lagi lah, itu loh. Itu kesalahan menurut aku, kesalahan pertama. Kita memang jadiin dia jadi end user. Nah, kesalahan kedua biasanya apa? Nggak diregistrasi atau nggak dimemberkan. Dianggap orang sakit cuma butuh produk, kita jual, titik kita ambil, bener nggak? Iya. Buat update titik sendiri atau mungkin buka titik kedua, ketiga, nah kayak gitu. Nah, itu kesalahan lagi. Nah, jadi satu yang pertama adalah cara kita follow up. Kita follow up-nya dia ke user. Nunggu barang dia habis, kita telepon. Barangmu kayaknya mau habis, kamu nggak tambah lagi. Nah, gitu. Itu kesalahan sih. Dan yang kedua adalah itu. Kita anggap dia end user, uangnya kita pakai untuk diri kita sendiri. Kita terlalu egois. Biasanya kayak gitu. Nah, harusnya gimana? Nah, cara follow up gitu sih. Meskipun dia orang sakit, tetap kita memberi. Itu yang pertama. Nah, dia habis repeat order, bukain titik kedua. Paling enggak dia dapat konnichiwa kan, gitu. Iya. Nah, meskipun dia belum menjalankan, asal dia dapat konnichiwa, namanya orang sakit, terima bonus, tetap senang nggak? Senang. Tetap senang. Iya kan? Nah, saya yakin semua orang sakit, apalagi kayak diabetes, stroke ya, dia pasti punya teman yang kurang lebih penyakitnya sama, benar nggak? Atau dia punya komunitas yang sama lah. Komunitas diabetes atau komunitas orang stroke, nah kayak gitu. Nah, aku yakin meskipun dia sakit, dia bisa loh jalanin bisnis. Apalagi contoh nih, dia udah membaik. Diabetesnya membaik, stroke-nya membaik. Paling nggak temennya penasaran kan, tanya, kamu minum apa? Nah, gitu. Jadi dari yang end user sebenarnya bisa kita jadikan leader juga. Buktinya di sini banyak kan di AFC yang awalnya end user, jadi leader juga seperti Kacim kan awalnya kan nggak ada niat jalanin kan, tapi buktinya, nah begitu terima konnichiwa, jalan deh. Gitu. Benar. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kesalahan di kita sendiri sih. Kita yang menjadikan mereka adalah end user itu. Tapi Ko Eka Chen banyak juga bertemu dengan beberapa leader dari online dari perusahaan lain yang di sana juga dia diajarin jual produk. Itu mereka juga di bisnis sebelumnya fokus jual produk. Terus kita suruh rubah gitu nggak gampang. Nah, berarti AFC beda gitu. Memang jadi sudah gini sih, dan aku bukan bilang AFC beda. Sebenarnya yang membuat beda adalah kita sendiri, leadernya. Ya toh, jadi gini. Kenapa di MLM yang kamu tadi sebut mereka fokus ke produk? Karena apa? Mereka setiap bulan ada tutup poin. Bener nggak? Iya. Peringkat semakin tinggi, setahuku ya ada beberapa MLM peringkat semakin tinggi, tutup poinnya semakin besar. Artinya dia mau nggak mau harus jual barang. Gitu. Jadi perusahaan yang memang nge-push dia untuk jual barang, betul ya? Nah, sedangkan kita di AFC kan nggak ada kewajiban itu. Betul kan? Kita join Diamond, ya udah Diamond. Nggak usah tiap bulan harus belanja lagi, bener kan? Nah, itulah makanya aku bilang di AFC, ngapain kamu harus fokus jualan barang? Di sini kita nggak ada target dari perusahaan kok. Suruh jualan terus, bener kan? Dan kita nggak perlu stok-stok barang yang berlebihan kan, istilahnya gitu loh. Cukup untuk kebutuhan kita, ya udahlah. Gitu. Jadi ya, itulah yang membuat aku melihat ngapain kita harus main di produk terus gitu loh teman-teman. Meskipun kita punya produk bagus. Tapi jangan terlalu fokus ke produknya terus. Di bisnisnya jauh lebih enak. Ya kurang lebih seperti itu sih, Cen. Oke, Ko Eka. Ini karena belum ada pertanyaan lagi, Cen lebih harus bertanya nih buat refresh ya, Ko Eka. Udah lama nggak ketemu Ko Eka. Soalnya Mas Cen, aku boleh nanya nggak, Cen?
Oke, setelah pertanyaan Chan yang terakhir ini nih. Nah. Ko Eka, bagaimana cara Jitu untuk ngejelasin orang singkat banget tentang bisnis, tapi menarik? Yang mungkin cuma punya waktu 3 menit. Gitu. Singkat banget, tapi menarik. Ya sebenarnya gini sih, Chen. Kalau aku pribadi nggak mungkin aku bisa prospek orang tanpa aku harus tahu orang itu niatnya apa. Itu sih. Jadi gini ya, kembali lagi aku selalu sering bilang ya teman-teman harus bedain antara prospecting dengan presentasi. Nah sebenarnya prospecting dan presentasi itu 2 hal yang berbeda gitu loh. Nah yang pertama adalah kita prospecting dulu. Permasalahannya orang, maksudnya gitu. Betul ya? Nah, itu prospecting. Nah, setelah kita tahu, baru kita presentasi. Nah, presentasi nggak perlu mulai dari AFC sampai marketing nggak perlu. Nah, seperti itu. Jadi, setelah kita tahu problemnya, ya kita secukupnya aja gitu loh. Orang ini butuhnya apa sih? Contoh misalkan, oh ternyata dia punya utang 100 juta, misalnya. Nah, aku ya bilang, mau nggak utangmu 100 juta lunas? Nah, pasti jawabannya Pak, mau. Betul kan? Nah, pertanyaannya, kamu mau fight nggak? Mau, ya udah. Ikutin sistem. Nah, gampang. Jangan melebar ya, sesuai dengan apa yang dia mau. Sesuai dengan kebutuhannya dia. Ngapain? Contoh nih, dia butuhnya 100 juta. Ngapain kita sampai 10 miliar? Nggak perlu lah. Ngapain kita sampai Busido? Nggak perlu. Dia butuhnya cuma punya utang lunas. Nah, kita ajarin dia gimana caranya melunasin utangnya dalam waktu dekat. Ya, orang kan butuhnya itu. Nah, kalau dikasih lebih masa nggak mau? Iya kan, ya nggak sama lah Kak. Aku dulu, aku pun juga punya utang. Tujuan aku join AFC sebenarnya apa? Ngelunasin utangku. Nah, tapi Tuhan kasih lebih gitu loh. Oh. Nah, masa ditolak rezeki ya kan? 2 rumah gitu ya. Gitu. Oke, makasih Ko Eka. Jadi teman-teman kalau tawarin orang, gali needs-nya dan beri solusi secukupnya, yang realistis dan terukur. Jangan janji-janji yang terlalu besar, orangnya malah kita ngelawak gitu Ko Eka ya. Ya, kadang ya itu tadi lah, kadang kesalahan kita jalannya terlalu muluk gitu loh, ngomongnya terlalu tinggi. Nah, kadang orang tambah nggak percaya gitu loh. Iya toh, dia nggak pernah pegang uang 1M, kita cerita uang 1M, buat dia nggak mungkin gitu loh. Nah, ada beberapa orang kan gitu. Iya kan? Kebetulan, masa sih nggak masuk akal lah kayak gitu. Padahal benar. Padahal benar, tapi menurut dia nggak masuk akal karena dia belum pernah pegang uang segitu gitu loh. Iya, kalau kita bicara sama orang karyawan gaji cuma 3 juta, kita ngomong uang 500 juta nggak nyambung. Nggak nyambung gitu loh. 3 juta ya ngomong sekitar 3 juta, 5 juta, 10 juta udah cukup. Nah, kayak gitu sih. Menurut aku gitu sih. Prospecting itu simple kok, teman-teman. Benar. Seperti Ko Eka waktu prospek Chan. Autoimun, dijelasin autoimun. Ini klien autoimun membaik, kamu juga mungkin bisa membaik ya, Ko Eka gitu. Ya, cukup gitu loh. Kita bicara sesuai dengan ininya dia. Dia tuh ketemu orang autoimun ya jelasin tentang produk yang sesuai dengan sakitnya dia gitu loh. Gak usah melebar ke sini suruh dan segala macam kan. Oke, tadi yang ada mau nanya dengan Ko Roin ya? Iya, betul. Oh ya, selamat malam Ko Roin, silakan. Ya, malam Ko Roy. Malam Ko Eka, ini aku mau nanyanya yang simple-simple aja, yang standarnya aja. Ya kan? Ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama, kan Ko Eka startnya dari minus, ya dalam hal kan hutang-hutang itu kan. Berapa lama Ko Eka bisa menyelesaikan itu semua? Bisa melunasi? Melunasin. Oke. Oke. Nggak usah sebutin jumlahnya, pokoknya besaran berapa bulan. Terus yang kedua. Apa sebutin jumlah nggak apa-apa juga. Oke. Yang kedua, waktu dengan keterpurukan itu, Ko Eka melakukan apa? Maksudnya lebih ke produk kah? Atau langsung ke bisnisnya? Oke. Itu kan misalnya hasilnya beda. Ya. Itu yang kedua ya.
Sorry ini banyak nanya ini. Tiga dulu aja, tiga dulu aja. Dan tiga dulu ya. Beda. Soalnya aku mau belajar sama Pak Eka nih, soalnya. Terus yang ketiga, simpel aja. Pertanyaannya itu adalah berapa lama ke Toreda? Berapa lama kenapa? Ke Toreda. Oke ya. Udah 3 aja, cukup. Oke. Terima kasih. Nah, mungkin aku jawab yang pertama dulu ya. Waktu itu aku punya hutang kurang lebih itu sekitar 400 sampai 500 juta itu kartu kredit kok. Kartu kredit itu aku bisa lunas di tahun pertamaku. Jadi aku join tahun 2019 bulan 3. Jadi begitu aku achieve Samurai itu udah lunas. Jadi tahun pertama udah lunas gitu. Itu yang pertama ya kok, itu udah lunas dalam hitungan berapa bulan ya? Paling nggak sampai 6 bulan lah, 6 bulan 7 bulan lah udah lunas itu. Terus pertanyaan kedua tadi apa kan? Pertanyaan kedua pertanyaan kedua adalah gini. Fokusnya kemana waktu terpurukkan? Produk apa bisnis ya? Produk apa bisnis? Oke. Nah, jadi gini, teman-teman, waktu aku join kan bulan 3 tuh. Bulan 3 2019. Waktu itu barang sempat kosong. Jadi waktu itu sempat kosong dari bulan 12. Jadi 12, 1, 2, 3 baru ada barang bulan 4. Bulan 4 tuh baru barang datang dari Jepang. Jadi intinya waktu aku join bulan 3 sampai bulan 4 tuh benar-benar nggak ada barang. Nggak ada barang, otomatis aku kan mungkin tawari produk gitu loh. Ya kan mau produknya juga nggak ada gitu loh. Nah cuman aku semua sama sih. Apalagi yang kebanyakan di sini kan marketing properti juga kan. Nah kalian jual rumah ada nggak rumahnya? Kalian kan cuma jual brosur kan gitu. Rumahnya belum ada, mungkin masih gitu. Tapi buktinya kalian bisa loh. Iya kan? Nah, jadi nggak ada alasan kita nggak closing. Nah, jadi segala sesuatu asal kita mau usaha pastilah. Nah, makanya aku tawarin produk. Jadi aku cuma jelasin, waktu itu kita nggak ada support system, nggak ada apa ya, cuma ada tool yaitu cuma buku, presentasi merah, nah cuma modal itu dan modal brosur. Bisa kok aku kasih 1 diamond 2.000, bisa 1 diamond 2.000 bisa. Gitu. Jadi aku tawarin peluang bisnisnya sih. Itu sih kok. Yang ketiga tadi, ke Toreda berapa lama ya? Ke Toreda kalau nggak salah aku sekitar 3 bulan. 3 bulan. Jadi Maret, April, Mei, Toreda, terus ke Ronin, kalau nggak salah 2 bulan lagi baru Ronin. Jadi bulan Mei, Juni, Juli, bulan 7 ya. Bulan 7 saya capai Ronin, saya capai Samurai bulan 8 kok. Jadi saya dari Ronin ke Samurai itu hanya cuma sekitar 3 minggu, nggak sampai sebulan. Nggak sampai sebulan, gitu. Gitu sih. Oke, thank you ya Pak. Thank you. Mungkin mau tanya lagi nggak apa-apa kok. Mau tanya lagi nggak apa-apa. Kok, saya Pak Alim mau nanya boleh? Boleh. Iya, tadi kan Koko bilang kita cari orang yang punya utang gitu ya. Kita tawarin dia mau lunasin apa enggak dengan produk bisnisnya. Nah, masalah saya adalah kebalikannya. Tadinya saya nggak punya utang. Karena saya ditawarin ini, saya coba dong. Saya utang pakai kartu kredit, ambillah diamond. Nah, sekarang saya jadi punya utang nih, karena ngambil diamond. Nah, karena saya merasa punya hutang, maka kan saya coba terus. Masalahnya tiap kali saya coba, itu nggak segampang yang Koko tadi bilang, istilahnya dengan mau nggak punya utang gitu kan. Terus kita tawarin, terus gitu. Saya sendiri udah berusaha ya. Ada yang udah pakai, dia stop. Saya bilang, gimana kalau misalkan bisnisnya, nah, akhirnya dia juga nggak jalan. Nah itu gimana itu ngelanjutin? Nah, karena saya merasa terbalik nih, aturan nggak punya utang jadi punya utang. Karena ingin mencoba ya kan gitu kan. Enggak sih gini, jadi gini, intinya gini, sebenarnya gini sih kok.
Kalau menurut aku kita closing nggak closing itu karena dua hal ya. Yang pertama adalah mungkin cara kita yang salah, mungkin ya cara kita yang salah. Kedua, mungkin sasaran kita yang kurang tepat, itu aja sih. Menurut aku gitu, dua hal itu. Jadi mungkin gini, orangnya udah tepat, tapi mungkin cara kita waktu prospek dia, pendekatan sama dia itu kitanya yang salah. Contoh ya. Saya sama siapa ini namanya? Ko Alim. Sama siapa? Ko Alim. Kolim ya. Oke. Misal nih, saya sama Kolim, kita ini berteman kok. Mungkin teman kuliah atau teman SMA atau teman apalah. Atau mungkin teman gereja atau teman apalah kok. Tapi setiap hari aku nggak pernah kontak Koko. Kita nggak pernah teleponan, nggak pernah apa. Tapi ya kita kenal. Nah, tiba-tiba saya telepon Kolim, saya tawarin AFC. Kira-kira Kolim mau nggak? Nggak mau lah pasti. Nah, itu. Jadi mungkin kesalahannya di sana. Kita kurang pendekatan, langsung kita main tembak aja gitu. Nah, kesalahan biasanya member baru seperti itu. Semangat tinggi, ilmunya kurang, kalau menurut aku. Jadi dia main tembak aja, main presentasi aja gitu loh. Tanpa gali dulu need-nya. Kayak gitu sih. Tanpa dia nyaman dengan kita. Gitu. Itu kesalahan nggak closing pertama kok. Nah, kesalahan kedua itu tadi sasarannya nggak tepat. Kita ngajak bisnis sama orang yang sudah sukses gitu loh. Kita nawari produk ke orang yang nggak butuh produk gitu. Itu yang mungkin membuat orang nggak closing. Sebenarnya itu sih. Oke, kalau kayak gitu kan berarti umpama kita pendekatan apa? Nah, memang ada satu teori gini, ajak ngopi gitu kan, ya kita ketemu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan orang yang punya hutang, termasuk saya lah, kalau misalkan satu orang kita ajak ngopi, berarti kan kita keluar duit 100.000 paling enggak. Nah, besok lagi ketemu orang lagi 100.000 lagi ngopi. Besok lagi ketemu orang nih, itu memang hanya bicara pendekatan, belum bicara bisnis, supaya dia merasa dekat. Ini bukan dapat duit, malah saya rasa tambah pengeluaran tambahan kayak begini. Nah, hutang nggak terbayar, malah jadi keluar duit terus buat entertain, istilahnya untuk pendekatan, untuk apa? Gimana coba? Jadi sebenarnya gini sih kok, saya pun udah ngalami masalah itu. Saya jujur kan seperti yang video bilang apa yang tadi ya. Jadi di awal memang saya benar-benar nggak punya duit kok. Nah, saya pernah kok prospek ya, udah janjian, saya nggak megang duit. Saya cuma megang uang 10.000 di dompet. Ya, saya cuma megang uang 10.000 di dompet, di ATM juga nggak sampai 50.000, cuma 30.000 yang pada intinya nggak bisa saya ambil kok. Nah, tapi saya udah janjian prospek. Nah, saya selalu janjian, saya cari tempat di food court kok. Food court ya, di mall, di food court. Nah, karena saya cuma punya uang 10.000, saya naik motor kok. Nah, motor kan masih parkir 5.000 tuh. 5.000-nya saya bisa beli aqua. Nah, jadi saya waktu itu saya tunggu, saya nggak berani nunggu dia. Kenapa? Kalau saya nunggu dia kan nawarin minum kok, kasihan gitu. Jadi saya sempat ngumpet di toilet, saya sempat lihat dia udah datang nggak. Nah, begitu dia datang, saya lihat udah pesen nggak. Pasti kan gitu, pesan, setelah pesan barulah makanannya keluar, saya yang keluar. Nah, jadi saya sempat seperti itu. Nggak perlu bayarin orang gitu loh istilahnya gitu. Ya itu 1-2 kasus kok. Tapi kalau tiap hari begitu kayaknya buat saya kurang masuk akal juga. Iya, maksudnya 1-2 orang bisa kita lakukan gini. Ya maksudnya gini kok. Kita bisa aja janjian orang sesuai dengan budget kita lah istilahnya gitu. Kalau kita nggak mampu bayarin dia kopi 100.000, ya jangan janjian di sana, maksudku gitu loh. Nah, kan nggak harus kita juga harus bayarin dia kopi yang mahal juga kan, gitu loh. Menurut aku gitu sih, apalagi dia sama-sama kita tahu dia nggak punya duit, ngapain kita ajak ke tempat yang mahal gitu loh. Iya, ya, oke. Sekarang kalau soal ngopi, oke. Yang kadang-kadang juga saya nawarin, misalkan gimana, ada mau tambahan nggak gitu kan? Apa sih? Adalah, ntar kita ketemu yang ngobrol. Ya. Oh. Oke gitu. Besokannya saya ajak tuh ketemu lah kita. Ya udah ngobrol apa. Ujung-ujungnya kita udah ngomong bisnis, udah apa, kita udah jelasin, kita nggak bentuk ini produknya apa, kita cuma bicara keuntungannya. Dia langsung tembak. Ini mah
multi level marketing nih katanya gitu. Wah, gue langsung, itu langsung di blok itu. Berkali-kali saya digituin. Nah gini kok. Jadi gini ya, banyak sekali di lapangan memang begitu teman-teman ditembak MLM kayak mati kutu lah bahasanya kan gitu. Betul ya kok? Kayak rasanya kayak saya udah jelasin. Waktu dia bilang MLM, saya juga jelasin. Saya pernah dapat materi juga dari Chen kan. Jadi saya bilang bukan, ini sistem, ini sebenarnya kan saya udah jelasin bahwa ini adalah pabrik farmasi di Jepang yang besar, ini begini, sekarang di direct. Ya, tapi buat dia, sistem yang kita kasih tahu, tetap ini adalah merekrut orang. Nah, gitu. Tetap akhirnya ini MLM, tetap MLM nggak bisa, gue nggak suka. Ya udah selesai. Nah, tak bantu jawab kok. Tak bantu jawab ya. Misal nih aku udah ditembak gitu ya, ini MLM. Nah, biasanya aku tanya balik kok. Nah, kira-kira nih, aku tanya balik ke siapa tadi, Kolim ya? Ya, Kolim. Oke, Kolim, misalkan aku prospek Kolim bilang ini MLM lah. Nah, aku tanya sama Kolim, nah kira-kira nih, saya tanya ya, kira-kira menurut Kolim, bisnis yang ideal ya, bisnis yang bagus menurut Kolim yang gimana sih? Nah, bantu Japo. Menurut Kolim sendiri, kalau Kolim pingin punya bisnis yang gimana tuh? Yang punya bisnis ya di bidang saya, itu yang pertama. Yang kedua istilahnya, terus apa lagi kok? Yang tidak terlalu memaksakan orang. Tidak terlalu memaksakan orang, oke. Enggak, ini ya, kayak syarat lah, kira-kira yang gimana lah gitu. Maksudnya gimana nih? Ya, contoh ya. Yang pasti bisnis pasti yang menguntungkan, betul ya kok? Oh, itu udah pasti. Menguntungkan, terus kalau bisa nggak ada resiko, bener kan? Nggak mungkin stok barang. Nggak mungkin. Semua bisnis kalau bisa kan gitu ada kok. resiko. Nggak, kalau bisa. Betul kan? Karena aku bilang kalau bisa kita satu yang pasti menguntungkan. Kedua, kalau bisa kan modalnya kecil, ya kan? Ya, kalau modal besar. Betul kan? Nggak perlu stok barang, nggak perlu gudang, nggak perlu kantor, tapi kan bisa kita jalankan, bener kan kok? Terus bisa dikembangkan di mana aja, maksudnya gampang dikembangkan lah bahasanya gitu, bener kan kok? Nah, itu semua ada di MLM. Betul. Tapi MLM itu kelemahannya kok. Yang pertama itu orang malas cari orang. Jadi orang merekrut orang misalkan, karena kan apalagi ada beberapa orang yang bisnis LML itu seolah-olah memaksa. Akhirnya orang masuk karena puhau ise kan. Jadi ya udahlah gue masuk lah, tapi puhau ise akhirnya dia juga masuk. Setelah itu bisnis pun dia nggak berjalan supaya tutup. Magerin kita doang kok. Ya. Kadang-kadang kan ada yang gitu. Ya udahlah gitu. Gue masuk, abis itu selesai. Cuma kita dicap, hati-hati lo ketemu dia lo. Dikit-dikit, oh itu orang MLM tuh, ntar ngomongnya MLM tuh gitu. Itu cepet nyebar lo kok. Nah itu gimana caranya? Kan saya jujur ya, dari mulai orang yang pernah pakai, saya tawarin bisnisnya, dia udah nggak mau. Dari orang yang belum sama sekali. Nah, terus akhirnya ketemu lagi masalah di waktu dia tanya masuk berapa? Ya minimal 3,4. Waduh, malah jadi keluar duit dong gua gitu. Saya bilang ya bisnis nggak ada lah yang nggak keluar duit. Saya jualan bakso aja 20 juta lebih loh saya bilang. Itu semua modal saya bilang gitu. Iya, tapi gue nggak punya teman, gue nggak bisa kayak lu kan pintar ngomong katanya. Padahal bukan pintar ngomong sih. Saya bilang gue bukan soal pintar ngomong, tapi produk ini menjanjikan makanya. Nah, itu yang pertama kan. Produk ini menjanjikan baik bisnis maupun kualitas obatnya, saya bilang gitu. Pertanyaan yang kedua, saya kepukul apa? Sekarang begini, lu bilang menjanjikan, lu udah berpenghasilan berapa? Nah, saya kan orang baru, nggak bisa membuat penghasilan. Nah, yang kedua, lu bilang produk hasilnya bagus, lu udah pakai, istri gue yang pakai, hasilnya apa? Nah, dan kebanyakan ditanya, kenapa lu masuk? Waktu itu sih gue masuk karena produknya bagus, karena kan istri gue kena vitiligo. Nah mau nggak mau gue coba. Dipertanyakan, putihnya udah mulai berkurang nggak? Udah berapa lama pakai? Jadi dia sebenarnya ingin melihat keberhasilan kita dulu kok, baik dari itu produk maupun juga dari itu segi penghasilan.
Nah itu kan kalau orang udah berhasil kayak Koko nih, itu enak ngomongnya, orang pasti ngangguk-ngangguk. Oh iya. Nah tapi buat saya sebagai pemula, ketika dipertanyakan itu kan jadi bingung juga. Kita sih bilang, oh gue juga baru coba sih. Akhirnya tunggu lu berhasil dah. Nah ya sebenarnya sih ini ya kok ya, kembali lagi saya bukan Bim Salabin langsung jadi Bushido, enggak juga sih kok. Jadi semua kita lewati proses juga lah, ditolak itu udah biasa. Karena memang kita ini kan bisnis penolakan kok. Betul ya. Jadi nggak ada lah orang bisa jadi Bushido tanpa ditolak, nggak ada kok. Dari 11 Bushido pasti semua pernah ditolak. Jadi intinya kembali lagi ini ada bisnis penolakan. Nah semakin kalian ditolak, semakin banyak kalian prospek, maka ilmu kita semakin tinggi lah, istilahnya gitu kok. Nah jadi ini sih kok kalau menurut aku ya, orang yang paling menolak kita adalah orang yang terdekat. Teman baik, saudara itu orang yang paling menolak kita duluan kok. Ya betul. Betul kan? Nah, kenapa? Karena wajar. Kita dianggap belum pengalaman di bidang ini. Iya kan? Ya, kita dianggap belum sukses sama dia. Makanya dia nolak. Tapi bukan dia nolak, dia nggak mau kok. Sebenarnya dia cuma butuh bukti. Betul. Nah, ya jadi yang tadi seperti yang saya terakhir bilang, buktiin dulu dah, lu istri lu vitiligonya sembuh, lu bisa berpenghasilan berapa, lu bisa liatin. Oke, kalau memang benar, lu bisa jalan, berarti lu bisa kita ikut gitu. Ya, nah, jadi itu kok. Nah, biasanya kalau aku digitukan kok, oke, nggak apa-apa, aku buktiin, aku akan buktiin. Nah, kalau aku sukses, kamu pasti ikut ya. Nah, gitu. Jadi aku nggak skip dia, aku nggak musuhin dia, justru aku tambah dekat sama dia. Nah, jadi misal nih, kita ketemu lagi ngobrol, aku nggak bahas tentang AFC kok di depan dia. Tapi bisa jadi aku pura-pura telepon teman. Kalau closing berapa, kayak pura-pura kita rame lah gitu. Atau mungkin kita sering juga ditelepon donan juga kan. Aku mau join ini, nah kayak gitu. Bila perlu aku speaker di depannya dia. Nah, jadi kayak gitu-gitu ya. Jadi kita bisa prospek tanpa kita ke dia, maksudnya gitu loh. Nah, terus kita harus buktiin, gini ya teman-teman, kembali lagi. Kita sendiri harus jadi bukti. Kita harus sukses. Nah, tapi yang pertama kalian harus achieve trip. Jangan ngomong Toreda dulu. Kalian harus achieve trip dulu. Ikutin kontes yang ada di AFC, kalian harus dapat. Bila perlu kalau bisa dapat 2. Suami istri kan gitu. Nah, itu yang bisa kalian jual di teman-teman kalian, di saudara kalian, atau mungkin orang-orang yang menolak kalian. Gitu. Biasanya seperti itu kok. Makanya kita begitu prospek nggak orang langsung join juga gitu loh. Kita perlu namanya follow up. Itu sih kok. Iya betul. Kolim. Justru proses untuk membuktikannya ini nih kok cukup luar biasa ya gitu. Kolim, gitu loh. Iya betul. Nah jadi tergantung aktivitas Kolim. Makanya aku bilang gini teman-teman ya. Nah, jadi gini, begitu kita sebagai new member ya, kan pasti kalian sudah sering tuh diajari sama leader-leader suruh buat apa, NDO, suruh buat apa, daftar nama, bener nggak? Daftar nama itu penting tapi banyak nggak dilakuin. Bener kan? Sebenarnya daftar nama kelihatannya sepele ya, tapi kita nggak ngelakuin, gitu loh. Nah, kalau kalian nggak ngelakuin, kalian nggak mungkin punya schedule prospek gitu loh. Nah, menurut aku daftar nama ini penting banget. Buat minimal 100, kalau bisa lebih-lebih. Nah, dari 100, kalian pilih 20 orang yang terbaik. 20 orang yang terbaik yang menurut kalian terbaik ya, yang kalian bisa, orang ini kayaknya oke lah gitu loh. Nah, 20 orang ini kalian aja janjian. Tapi satu hal, kalian jangan maju sendiri. Kalian minta bantuan upline untuk dampingi. Karena ini 20 orang terbaik kalian. Nah, jadi gini, kalau kita nggak punya daftar nama, kita nggak mungkin bisa ngelis. Besok aku ketemu siapa, aku janjian jam berapa, nggak bisa. Semua ngelambiar gitu. Gitu. Jadi penting banget buat daftar nama. Gitu. Ko Eka, 10 ya. orang terbaik, Ko Eka kapan di Jakarta? Cen ikut deh.
Aku mungkin kan ke maksudnya Jakarta ini sekitar belum pecah telur kok. sekitar Eka, jadi sekitar dibantu itu ya bulan 8 ya, awal ya. Hah? Bulan berapa? Bulan 8 bulan depan kan, bulan 8. Bulan depan awal. Awal. Mungkin Tanggal? itu. Ya awal mungkin ya sekitar tanggal 1 sampai tanggal 5 lah gitu. Oke. Jadi TikTokan ya kok. Jadi Ya. mungkin 2 hari lah kok Eka bantuin tim. Ya. Nanti ya. Makasih kok Eka, lanjut. Ya. Catat ya tanggalnya kok Eka datang. Jangan lupa disambut. Nanti aku kasih kabarin lah. Ya. Awal Agustus. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau tanyain? Andi mau tanya nih, Bro Eka. Ya. Tadi kan Pak Bro Eka bilang kan dalam 3 bulan tuh Reda ya. Itu kan di YouTube Ko Eka kan sponsornya sedikit sekali ya kayaknya ya, Bro Eka ya. Bisa dalam 3 bulan pertama itu Ko Eka sponsornya berapa itu sampai Toreda itu? Sekitar 3 gini. Aku masih ingat aku ke Ronin itu aku cuma sponsor kurang lebih kalau nggak salah nggak sampai 25 orang. 35? 25 atau paling banyak 30 lah. Itu udah nganter aku ke Ronin mau samurai. Ya dibilang nggak banyak juga sih, sedikit. Satu lagi Ko Eka. Kita biasanya kan udah kadung kena horizontal nih. Horizontal gimana kok? Maksud saya melebar, kadung gitu, kadung. Awalnya kan anggap remeh, tidak mengerti. Kamu menurut Eka? Itu maksudnya buka titik banyak gitu kok? Iya, jadi kan kita kadang-kadang mau bantu siapa istilahnya lupa lah gitu lah. Boleh kan bantu ini, yang satu bantu ini. Kalau menurut Ko Eka, ya gimana pelemparan member dari atas? Kalau menurut Ko Eka, gimana bisnis ini? Sebenarnya gini sih, ya. Kita ngomong dalam sistem binary. Aku sarankan jangan main 1 titik, rugi. Kalau bisa minimal 3, kalau bisa ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi, aku selalu ingetin, kalian main 1 dan main 3 pasti ada resikonya. Betul ya. Main 1 kalian lebih fokus. 1 tinggalkan 1 kanan, 1 kiri, 1 kanan, 1 kiri. Kalian main 3, kalian harus 4 jalur. Kalian harus bina 4 jalur lah. Pasti kalian lebih pusing. Ya kalau lancar sih nggak masalah, tapi kalau nggak lancar itu pusing. Kalian mau yang bantu yang mana dulu? Makanya aku selalu bilang, boleh buka 3 tapi jangan langsung main 4 jalur. Mainlah 2 jalur dulu. Jalur luar lah, kiri luar, kadang luar gitu. Sampai ya seperti Ko Budi ajarkan lah, sampai paling nggak kalian udah benar-benar dapat passive income. Ya minimal sehari 2-3 juta lah, baru kalian bangun titik kedua, ketiga. Gitu. Jangan keburu langsung main 3 titik. Karena gini, nggak semua orang jago sponsor. Nggak semua orang punya banyak teman. Nah itu. Contoh saya sendiri, saya pertama main cuma 1 titik. Titik kedua itu jauh di bawah, mungkin ada 10 kedalaman lah. Baru ada titik kedua aku. Mungkin 10 lebih sih. Jadi menurut aku itu sih teman-teman ya. Jadi jangan terlalu main banyak titik dulu di awal. Kenapa kalian belum jalan gitu loh. Nantilah kalau kalian sudah mulai kalian capai Ronin atau mungkin samurai, barulah kalian kerjakan titik kedua, ketiga gitu. Itu menurut saya sih gitu. Atau kalau kalian suami istri ya, kalian boleh main langsung 3 titik. Titik pertama biarin, titik kedua pegang suami, titik ketiga pegang istri, itu bisa. Jadi 1 orang punya tanggung jawab 2 lah paling gitu. Tapi kalau kita main sendiri susah biasanya gitu. Nggak semua orang bisa jago juga. Gitu sih Pak. Ko Eka. Aku tahu Ko Eka sponsornya nggak banyak dan Ko Eka sangat fokus untuk membangun tim supaya punya income. Ko Eka ada spesifikasi yang Ko Eka keker-keker nggak? Karena Ko Eka kan pasti punya pengalaman sebelumnya yang membuat Ko Eka lebih fokus kepada orang yang Ko Eka pilih, betul ya? Iya, makanya aku tadi bilang jadi gini, kita harus pilih dulu 20 orang terbaik gitu loh.
Nah, 20 orang terbaik itu kan satu yang menurut kita ya, satu dia pasti punya banyak teman. Nah, kayak gitu-gitu loh. Temennya banyak. Terus dia mungkin ada dia pemain MLM, atau mungkin dia seorang leader asuransi, atau mungkin dia properti atau marketing, apalah istilahnya gitu. Nah, biasanya aku cari orang-orang yang memang punya waktu. Oh, kriterianya punya waktu, nah, punya teman. Punya waktu, punya banyak teman. Nah, itu kriteria yang paling aku selalu paling dicari sama Ko Eka. Ya, gitu. Jadi aku jarang cari seorang karyawan. Aku jarang. Nah, orang kantoran aku nggak pilih dulu gitu loh. Itu nanti aja. Biasanya aku selalu cari yang itu, yang dia punya waktu. Oh, yang atau punya kerjanya waktu. Freelance lah, bahasanya freelance lah. Kayak orang asuransi kan freelance, orang properti kan freelance, nah kayak gitu-gitu loh. Gitu. Jadi kayak gitu sih, Jen. Catat ya teman-teman. Kalau memang mau setuju dengan cara Ko Eka silakan dipakai. Kalau mau yang lebih lain ya boleh. Nggak ada cara yang 100% benar dia di MLM, nggak ada 100% benar. Semua dari coba itu. Ya nggak bisa. Iya, kayak Ko Eka juga pertama lihat Chen kayak nggak bisa nih cuma end user ya. Jadi sebenarnya gini lah, kalau aku di pandangan aku ya Chen, kalau kamu cuma end user, aku nggak mungkin follow up kamu itu loh. Oh. Nah, jadi semua orang aku anggap semua orang ya di mataku semua orang aku anggap mampu. Nah, tinggal orang itu mau nggak gitu loh dibina, betul kan? Nggak ada orang nggak bisa, nggak ada orang bilang oh aku nggak bakat MLM, nggak ada. Semua orang bisa, nggak ada orang nggak bisa. Nah, aku punya member buta itu aja bisa kok. Tunanetra, tukang pijat tunanetra bisa kok. Sebulan juga dapat 20 jutaan. Wah, luar biasa. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Jadi nggak ada orang nggak bisa. Yang ada orang nggak mau. Ko Eka, boleh nanya nggak Ko Eka? Boleh. Eka, jadi gini, kalau sehari waktu awal-awal itu Ko Eka menemani downline untuk cari misalnya kalau downline ada customer, apakah Ko Eka mendampingi atau lepas sampai downline itu butuh? Enggak, tunggu. Pasti aku dampingi. Bentar Ko Eka. Jadi maksudku gini, downline ada customer, apakah downline harus kasih tahu ke upline, dalam hal ini ke Ko Eka, dan Ko Eka temenin, atau lepas aja gitu loh? Oh, jadi gini. Pokoknya intinya gini. Aku sponsor nggak banyak. Kenapa? Karena aku memang benar-benar contoh nih. Aku rekrut si A. Aku akan dampingi si A sampai paling nggak dia make money. Gitu. Jadi aku bertanggung jawab paling nggak dia. Kan aku udah ajak bisnis nih ceritanya ya kan. Aku udah ajak bisnis dia. Otomatis kan dia percaya sama aku. Nah, tugas aku adalah aku membuat dia paling nggak balik modal. Minimal lah. Aku akan dampingi dia sampai dia balik modal. Biasanya seperti itu sih. Aku nggak mungkin lepasin dia. Karena kasihan lah. Dia join, udah keluar uang, ditinggalin kan kasihan gitu. Oh, jadi dalam artian ini Ko Eka itu dampingin terus. Jadi customer-nya si A kemana-mana supaya kalau bisa closing gitu ya. Mendampingi ya. Berarti ya. Nah, jadi gini ya, kembali lagi, aku dampingi, tapi juga aku akan ajarin dia. Paham ya? Jadi aku bukan manjakan dia, enggak. Aku dampingin, tapi aku ajarin. Nah, aku akan dampingin kamu ya, dengerin aku cara ngomong. Nah, kayak gitu. Kamu dengerin aja, cara ngomong aku akan dampingi. Nah, misalnya aku dampingi 3-5 kali. Selanjutnya, aku suruh dia yang presentasi, aku dampingi dia. Tak balik. Nah, biasanya kayak gitu. Nanti setelah selesai baru aku bilangin, oh kamu mungkin di sininya terlalu panjang, yang bicara ini nggak perlu lah, kayak gitu-gitulah. Gitu. Okay. Tapi aku akan ajar dia untuk mandiri. Oke, paham. Thank you, Ko Eka. Siap. Wah, udah luar biasa ya pertanyaannya. Sejam nggak kerasa nih. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi.
Andi lagi, Ko Eka. Silakan. Siap. Contoh Ko Eka dapat 1 sponsor dari Ko Eka sendiri. Kan dampingi. Ko Eka misalnya dapat 1 sponsor, ya. Si Chen lah misalnya. Si Chen bawa 1 orang. Ya tak? 1 orang itu pertama kali Ko Eka itu sebelum ketemu orang itu Ko Eka runding dulu sama Chen atau langsung atau gimana Ko Eka? Nah biasanya aku tanya kok. Ini ya. Nah ini juga penting ya teman-teman ya. Waktu prospecting yang harus kita lakukan ya, contoh nih. Aku sama Chen, prospek sama siapa ini? Ko Andi. Oke. Nah, misal aku sebagai upline-nya Chen, aku diajak prospek Ko Andi. Nah, tugas Chen adalah begitu ngajak ketemuan Ko Andi, janjian, Chen harus edifikasi saya. Nah, Ko Andi, kamu akan temuin sama Ko Eka ya. Nah, Ko Eka ini leaderku. Dia apa ya namanya? Dia ini orang repot gitu loh. Orang yang sibuk, tapi dia mau aku ajak untuk nemuin Ko Andi. Nah, jadi Ko Andi supaya apa? Ko Andi supaya menghargai gitu loh. Jadi tugas Chen adalah dia edifikasi saya. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi kebanyakan itu salah kok. Salahnya apa? Aku nggak diedifikasi sama Chen, tapi Chen edifikasi Ko Andi. Ko Eka, nanti aku temuin sama Ko Andi. Dia ini orang kaya, orang sukses. Itu yang salah kok. Akhirnya aku merasa minder gitu loh. Nah, itu. Jadi yang dilakukan harus itu. Jadi domainnya harus edifikasi upline gitu loh. Edifikasi ya, nggak usah terlalu lebay lah. Pokoknya yang penting-penting gitu loh. Nah, Ko Eka ini jarang di Surabaya atau lainnya mau ke Jakarta, dia ke Jakarta, ayo temuin, nah kayak gitu-gitu loh. Nah, ini kesempatan jarang loh, nah gitu-gitu. Itu penting banget. Kelihatannya simpel tapi penting kok. Supaya apa? Si calon prospek dia menghargai yang ngomong kok. Gitu. Orang terakhir nih, Chen. Lagi semangat nih. Ko Eka, sambung dari tadi ya. Kan Chen bawa Ko Andi misalnya. Yang Ko Eka di YouTube Ko Eka kan jarang sekali Ko Andi denger itu ngomong produk ya. Langsung ngomong bisnis. Ya. Apa ngomong bisnis dulu langsung produk atau produk langsung bisnis? Kalau menurut Ko Eka lebih cocok. Jadi gini sih kok, kembali lagi. Yang menentukan kita prospek ketemu siapa kan kita sendiri kok. Betul ya? Iya kan, aku hari ini contohnya aku mau dia sama Ko Andi kan aku tahu targetku Ko Andi ini aku prospek apa loh. Nah makanya aku jujur ya kok aku jarang cari orang sakit. Aku lebih bisa cari suka orang-orang yang gitu tadi profesinya marketing yang dia punya banyak waktu punya banyak teman itu yang aku prospek bisnis kok. Gitu. Jadi aku jarang tawarin orang di produk gitu kok. Karena menurut aku ya itu sih, satu terlalu ribet juga produk. Minum nanti nggak cocok, nanti komplain. Cocok juga nanti dikurangi dosis. Nah, kayak gitu-gitulah. Terlalu ribet lah kalau menurut aku. Jadi kalau aku lebih suka sharing lewat bisnis sih. Gitu. Thank you Kak Eka. Ya. Luar biasa malam ini lah. Lanjut Chen. Iya, Kak Eka. Chen kan selama di Surabaya kan nawarin ke orang kan cukup halus ya. Chen nawarin senit, tapi memang Chen lebih banyak cerita kenapa Chen ajak kamu harus tahu produk ini karena produknya bla 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 kayak. Chen nah, itu kan cara undang Chen kan beda-beda. Caranya Chen tuh kayak gitu, tapi nggak tahu di Jakarta ya. Kan mungkin kalau ada tim Jakarta Chen juga belum banyak. Jadi tim Jakarta itu cara ngundang yang baik gimana ya? Apa maaf ya kan ada sistem MLM kan ngundangnya dengan cara tanda kutip ngejebak gitu dalam arti kumpul-kumpul ternyata atau dari awal ngomong aku mau tawarin kamu produk lebih mengena yang mana kalau Kak Eka seperti apa? Jadi gini sih rata-rata ya Chen. Atau tes kesehatan, undang tes kesehatan itu gimana? Aku jarang pakai sih kesehatan di Jakarta nggak ada yang pakai. Tadi gini ya kebanyakan memang apa ya
yang ketemu aku kebanyakan pasti bisnis. Nah, produk mereka produk sendiri gitu loh. Tapi yang udah ketemu aku pasti dia serius jalanin bisnis. Rata-rata seperti itu sih. Baik dia pernah sakit, terus apa, tapi ketemu aku pasti ke bisnis. Pasti aku Waktu selalu awal, bilang. dari awal Iya, gitu? Iya. Begitu ketemu aku, pasti aku cerita bisnis. Gitu. Karena menurut aku gini loh, orang sakit pun tetap butuh duit kan. Betul kan? Dia untuk konsumsi produk kita kan nggak murah juga. Dia kan konsumsi jangka panjang lah. Artinya kalau dia nggak ada uang, mana bisa minum terus gitu loh. Iya kan? Nah tujuan kita kan baik supaya apa? Dia konsumsi bisa jangka panjang, kalau bisa gratis, betul kan? Nah, otomatis yang mau nggak mau harus jalanin bisnis, nggak bisa gitu. Itu sih menurut aku gitu. Jadi aku memang kuat banget di bisnisnya sih. Justru kalau aku produk sangat lemah. Produk Subarasi dan apa isinya banyak nggak hafal aku. Gitu sih. Jadi dibelokkan gitu ya? Iya. Bisnis. Nah itu kan tergantung kita kan. Kita yang giring ya? Iya kan. Nah kita prospek, kita mau bawa arah kemana kan tergantung kita yang nyetir. Jangan sampai kita yang ikut mereka gitu loh. Nah makanya gini teman-teman, kembali lagi kita harus yang menentukan. Jangan sampai kita ke bawah arusnya mereka gitu loh. Itu sih. Oke, wow. Jadi ini dari sisi Ko Eka dan Ko Budi Darwin memang sisinya bisnis, ya kan? Ya. Tapi memang benar sih Ko Eka. Chen awalnya ngotot produk, mau diomongin apapun ngotot produk, sekarang nyerah, capek. Iya, capek sendiri, pasti. Capek dan akhirnya baru benar-benar kayak Zoom meeting lebih siap, kayak modul-modul lebih siap untuk duplikasi, karena Chen merasa capek jual produk, dan tim-tim juga capek semua, jadi banyak tim jual produk akhirnya gugur, dan yang tim yang ikutin sistem yang malah tambah gede. Iya, pasti gitu sih. Jadi teman-teman gini ya, kembali lagi kalian mau mulai dari produk nggak masalah, tapi ya itu tadi ujung-ujungnya kalian harus bisa ngiring prospek kita ini ke bisnis gitu loh. Iya kan, jangan keasikan kita jualin produk terus, kasihan juga tuh. Iya loh, harus keluar uang setiap bulan belanja, ya kan. Itu beli patpok setiap bulan kan kasihan gitu. Itu sih. Oke teman-teman, jadi jual produk silahkan, karena banyak orang memulai dari jual produk, dan banyak. Mulai daftar nama, ditandain mana yang bisa digiring, mana yang belum. Jadi supaya Anda nggak lupa, karena begitu lupa, terus Anda prospeknya sebulan kemudian udah dingin, udah susah banget untuk diajak ngomong. Jadi prospek kenapa butuh daftar nama? Karena kalau timingnya Anda lost sebulan, ngilang orang itu, Anda calling lagi belum tentu dia punya respon yang baik. Tambah sulit kan? Tambah sulit, tambah susah. Jadi daftar nama itu sangat penting. Ya, makanya tuh bilang ini ya. Yang pertama kalian siapkan daftar nama. Ya. Kedua, kalian harus prospecting, presentasi. Nah, setelah presentasi kan pilihannya cuma dua, closing nggak closing kan gitu kan. Nah, closing perlu follow up, nggak closing perlu di follow up. Nah, banyak sekali juga lemah di follow up kan. Iya kan, banyak sekali itu loh, lemah di follow up. Begitu enggak, kalian udah kayak mundur gitu loh. Kalau aku enggak, begitu enggak, justru aku penasaran, kamu kok salah sih? Harus kerja kan gitu. Kita sebagai pemberi kabar baik kan buat orang itu. Nah, orang itu nolak, berarti kan yang salah dia gitu loh. Nah, aku justru penasaran gitu. Kok kamu yang nolak aku? Nah, gitu sih. Aku akan berusaha cari tahu kamu kok nolak aku kenapa. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi kita harus posisi yang di atas. Kita harus posisi yang menang gitu loh. Jangan kita merasa butuh, kita yang di bawah, salah. Gitu. Tapi banyak teman-teman kan gitu, merasa di bawah, dia merasa yang butuh, closing kayak dia yang butuh lah gitu. Nah itu kan salah persepsi, salah mindset menurut aku itu sih. Makanya di bisnis lain pun bisa gagal dengan cara begitu ya. Iya, betul. Gitu. Nah tadi cara ngundang udah aku ajarin ya.
cara undang edifikasi leader kalian. Edifikasi, ya kan gitulah. Nah, ini orang sibuk, orang repot. Nah, hari ini kebetulan loh, dia ada waktu dan mau nemuin kamu. Nah, kan gitu-gitu kan simple ya, tapi dia bisa hargai. Gitu. Teman-teman, kan kita mau buat awal Agustus minimal 1 hari lah, Eka ada waktu buat kita table talk, oke? Ya. Jadi teman-teman, video yang tadi yang Chen bikin, teman-teman boleh tunjukin ke calon prospek. Ini loh, mau ketemu sama orang ini enggak? Kalau mau, nih di sini gitu ya, Eka ya. Ya. Jadi itu 1 hari lah, Eka kan juga saya tahu sibuk ya. Itu 1 hari dari Jakarta kita ketemu Eka dan. Biasanya di Jakarta mana ya? Jakarta Barat. Oh Barat, itu kan dekat kantor ya? Iya dekat kantor. Jadi dekat kantor. Siap. Jadi kita bikin undangan. Jadi teman-teman kita cuma ngajak orang itu bukan table talk gede, malah nanti nggak closing. Maunya tuh one by one sama Ko Eka. Jadi siapa yang kira-kira orang yang betul-betul antusias pengen ketemu Ko Eka, liatin video, dia kan pasti antusias mau ketemu. Jadi pasti hawanya untuk closing lebih gampang, atau minimal dia akan berpikir lebih keras lagi untuk akan closing. Begitu ya Ko Eka ya? Untuk join, sorry. Ya. Jadi gitu Ko Eka. Terus Ko Andi mau tanya nih. Oh silakan. Apa? Ini calon Ko samurai Eka kan Ko Andi termasuk penggemar YouTube-nya Ko Eka. Setiap hari itu pasti nonton YouTube-nya Ko Eka. Bisa satu YouTube tuh bisa 5-10 kali Ko Andi nonton. Ada nggak link khusus ya? Si Chen kan akrab sama Ko Eka nih, link khusus yang YouTube yang baru gitu loh. Aku jarang rekam sih, kalau biasanya kalau diundang Zoom ya mereka sendiri yang rekam sih gitu. Google aja Eka Yanto gitu, AFC pasti muncul. Iya, biasa keluar sih. Ya. Kebetulan lama-lama semua kok Eka, yang baru-baru nggak ketemu nih. Ya ini nanti Chen upload, Chen rekam dan Chen posting, tapi ada beberapa yang akan disensor kalau memang perlu disensor ya. Ya. Chen pasti sensor dulu kok Eka. Kayak Kobri Darwin, income-nya pasti Chen sensor dari awal, nggak pernah mau cari gara-gara. Iyalah, kasian juga tadi didatengin pajak. Chen pokoknya apa-apa Chen sensor, nggak berani. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir karena yang tanya cuma Pak Andi Koroin. Mungkin dari Steven atau dari Magelang atau mungkin dari Taiwan, jauh-jauh nih. Ayolah satu pertanyaan. Bagaimana cara kembangin di Taiwan? Gimana cara buka jaringan di sana? Mungkin Ko Eka bisa kasih solusi. Bener sama aja sih, Chen. Mau di Taiwan, mau di mana sama-sama aja sih. Yang penting jelasin bisnisnya juga. Iya kan, sebenarnya sama aja sih gitu loh. Sekarang gini loh, rata-rata ya kita yang Bushido ya, kita udah sekelas Dokter Luigi, Dokter Yudi itu mereka jelasin bisnis loh, bukan jelasin produk loh. Jelasin bisnis yang kertas kosong terus gambar bola-bola gitu, kamu join. Ya aku nggak tahu, mungkin setiap leader juga punya style sendiri ya, gitu ya. Nah mungkin stylenya Ko Budi gimana, Ko Yohanes gimana, nah mereka punya style sendiri. Cuman mayoritas mereka kuat di bisnis, nggak kuat di produk. Nah, gitu. Karena kuat di produk sulit diduplikasi teman-teman. Kalau bisnis itu simple. Benar, di produk kalian justru tambah lebih sulit gitu. Contoh ya, misal nih, Chen kuat sekali di produk, belum tentu domainnya kuat loh. Iya betul. Betul kan. Nah, akhirnya apa gantungin Chen kalau prospek. Nah, masalahnya kan juga punya donan kan banyak gitu loh. Nah, akhirnya ketika dia prospek lainnya si orang ini nggak prospek kan gitu kan sayang. Iya kan harusnya dia bisa prospek closing nunggu Chen keluar kota misalkan nggak sampai sebulan nggak closing dingin gitu loh. Iya. Nah itu sih. Ya, sampai kan, kapan? Nggak bisa duplikasi nanti. Iya makanya itu susah. Kalau kita ngomong produk susah. Lebih ribet lah. Di bawahnya Ko Eka yang sponsor langsung, Ko Eka yang rekrut Bushido Silviandro ya? Ya. Jadi donain Ko Eka udah Bushido nih. Silvi Hendro pun juga sama, teman-teman nggak langsung closing gitu. Butuh sebulan lah baru dia join. Nggak langsung join berarti? Ditolak juga Ko Eka? Sama. Dia Ko Eka ya apa cara deketan? Kan nggak gampang rekrut leader.
Nah, jadi awalnya gini, nolaknya Silvi sih gini. Begitu aku tawarin ini, dia bilang kok aku takut kok kalau join MLM yang produknya diminum. Nanti kalau misalkan orang minum ada apa-apa, gimana? Nah kayak gitu loh. Dia nolaknya seperti itu sih. Nah tapi ya itu tadi kita perlu namanya follow up teman-teman. Kita perlu namanya kedekatan buat mereka nyaman. Jadi aku sering ajak ngobrol, sering ajak ketemuan, kadang makan bareng, nah kayak gitulah. Suatu saat aku yakin kalau dia pasti ada butuhnya juga. Betul kan? Nah, suatu ketika kan income-nya dia turun terus tuh di bisnis sebelumnya, MLM sebelumnya. Nah, disitulah mulai waktu itu Bu Budi datang. Bu Budi datang tunjukin income, tertarik, join. Nah, gitu loh. Jadi teman-teman, dia menolak bukan berarti dia nggak mau. Mungkin dia masih belum yakin, dia masih butuh pembuktian, nah kayak gitu-gitulah. Nah, tapi di situ peran kita yaitu tadi kita jangan begitu ditolak kita baper terus nggak berteman sama dia salah. Nah tetap kita harus berteman, say hello, kontak kayak gitulah. Saya sering kok prospek orang itu nggak mau sampai 3 kali akhirnya join, nah gitulah. Nah tapi kembali lagi itu kedekatan. Jangan banyak sekali itu begitu ditolak akhirnya kita yang baper, kita nggak kontak-kontakan. Apalagi kalau nolaknya kasar. Nah, jadi itu sih teman-teman kembali lagi dia sebenarnya bukan menolak sih karena ya mungkin dia belum yakin aja lah, belum pembuktian. Gitu. Cuman yang saya nggak bisa lupa ya, waktu Chen ditawarin produk SOP 100, Chen lagi kondisi matanya agak panas sebenarnya waktu itu, terus ditunjukin di buku Diamond gitu, Chen langsung kayak aduh Diamond. Tapi Chen lihat maksudnya potensi 660 juta tuh masuk gitu kok ya. Even waktu itu memang kok Eka jelasin produk terus Chen bilang ingredientnya apa nih? Salmon. Waduh, dipaksa nggak mau. Tapi benar begitu kok Eka bilang diamond potensinya ratusan juta ada diamond potensinya sekian. Chen menganggap itu muluk dan please stop. Ya, tapi begitu Chen udah denger kan, tapi dengernya ngebetein. Ini orang sakit kok malah diajak bisnis, nyebelin. Jangan ya kamu ajak orang gitu lagi, Chen marahin yang undang. Nah, terus udah gitu pas waktu Chen minum hari ketiga Chen bisa tidur nyenyak, terus pendarahan mulai berkurang di hari ketiga. Chen kan batuk darah kok ya. Terus abis itu kok enakan ya nafasnya. Keinget tuh yang diamond. Makanya hari ketiga kan Chen telepon Ko Eka, kan enak nih nafasnya Ko Eka. Padahal Chen kan Ko Eka nggak tahu Chen nanah di mata dan batuk darah kan Chen nggak cerita sejauh itu. Nggak cerita. Terus Chen akhirnya telepon Ko Eka sisanya dong. Sebenarnya agak gengsi jujur aja. Kalau Ko Eka nggak WA Chen follow up, Chen udah minum, Chen belum tentu ya Ko Eka. Bisa jadi Chen akan cari yang dekat. Iya dong. Tapi karena Ko Eka perhatian sama Chen. Padahal Chen sudah maaf ya sebenarnya itu nggak baik, Chen nolaknya kondisi sakit itu moodnya lagi jelek. Tapi Chen tuh kayak merasa bersalah juga, cukup kasar sama Ko Eka yang nawarin diamond. Terus Chen masih di follow up dengan sabar gitu, terenyuh loh teman-teman, benar-benar terenyuh. Jadi bagi Chen follow up itu penting, bersikap profesional dan tidak baper itu bikin Ko Eka sukses. Mungkin Chen nilai begitu ya waktu itu. Jadi Chen langsung sisanya Ko Eka, sisanya gimana? Pokoknya sisanya. Karena Chen takutnya satu box ini nggak dihitung. Ya ini takutnya nggak dihitung nih. Sisanya akhirnya Ko Eka kirim 11 Chen langsung jadi diamond nih. Tapi Chen sebenarnya nggak tahu diamond tuh. Chen cuma tahu itu yang terbaik. Ya udah itu aja. Jadi benar teman-teman jangan lupa sisipkan bisnis meskipun waktu itu dia tolak. Ya, jadi gini juga sih Chen. Nah, ini aku mungkin sedikit sharing ya buat tambahan. Jadi banyak sekali kita prospek takut jelasin diamond, bener nggak? Banyak sekali loh aku lihat di lapangan ya, itu mereka lebih pede jelasin ruby daripada jelasin diamond. Menurut aku itu salah. Iya kan? Kalau aku selalu kuat di diamond. Masalah dia nanti joinnya di ruby terserah. Tapi yang penting kita harus jelasin diamond yang terbaik untuk bisnisnya dan untuk dia sendiri. Itu kan gitu loh. Kasihan kan dia udah kerja setengah mati dapatnya ruby gitu loh. Kalau aku sih lebih baik kerjanya capeknya sama ya kan.
capeknya sama, buang waktu sama, kenapa kita nggak diamond itu loh. Lalu aku gitu. Dan memang terbukti, aku rata-rata sponsor kebanyakan diamond. Itu. Ya itu saya niru Ko Eka sih sebenarnya. Jadi saya selalu jelasin diamond karena teringat Ko Eka. Ko Eka waktu bilang diamond tuh waktu saya nggak mau dengar pun keinget loh. Pasti keingat. Pasti keingat gitu loh. Kenapa ya? Kita memang ingin berikan orang itu yang terbaik. Betul ya. Jujur ya, kita sendiri kalau diamond ya udah kita nggak dapat pass up lagi kan dari orang itu. Tapi nggak masalah. Tapi yang penting dia terbaik. Kalau aku sih gitu. Keren. Oke. Baik, teman-teman, ada lagi pertanyaan karena ini sudah 1 jam lebih ya. Zoom kita rencana cuma sejam lebih dikit lah supaya nggak kelamaan. Ya, kapan-kapan lah, Zoom lagi lah. Oh iya dong, tentu. Tapi semua teman-teman, beberapa tim di sini yang ngefans Ko Eka loh. Jadi ya perlu datang lah untuk ketemu sama Ko Eka ya. Soalnya tiap hari ditontonin video Ko Eka. Chan bikin modul kayak Ko Eka dong, simple. Apa sih gitu. Jangan produk aja, itu bisnisnya Ko Eka tuh simple. Ko Jonas Bobby, mereka kan suka nonton gitu-gitu. Ya. Jadi memang aku selalu selalu buat yang simple. Kenapa simple? Karena supaya gampang diduplikasi. Sebenarnya itu sih. Semakin ribet kita semakin nggak bisa duplikasi ke member. Gitu. Gimana teman-teman? Sudah cukup jawaban-jawabannya? Kita bisa lanjut di sesi berikutnya lagi dengan Bu Sido yang Chen akan undang Ko Yohanes. Berikutnya habis Ko Budi, Ko Eka, Ko Yohanes, repeat lagi. Lanjut, Chen. Oke, jadi saya rasa sudah cukup untuk hari ini dan Ko Eka hari ini hari yang terbaik karena belasan orang yang di sini adalah pengen full time di ASC seperti Ko Eka. Jadi yang Chen undang hari ini adalah yang sangat serius ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa terinspirasi dari perjalanan seorang Ko Eka yang dimana tidak ada satupun yang tidak mungkin kalau di AFC selama terus belajar dan terus bertanya, mau berdebat nggak apa-apa, tapi yang penting kita nih, saya Ko Eka, Ko Andi, dan semua yang di sini pengen membuat mitra kita sukses. Kita mau capek, mau dari pagi sampai pagi, WA Chan, tanya testi apa, Chan selalu kasih, Chan sudah ada stok testi ya, jadi langsung tong, berapa menit langsung kirim kan, jadi Chan selalu udah support dari bisnis ke produk, undang Ko Eka Zoom, teman-teman di sini mungkin sekarang lagi kondisi sepi ya, karena mungkin ekonomi dunia kali ya Ko Eka. Ya semua lah, kalau kita bicara masalah global ya semua lah pasti. Jangankan yang ada bisnis mereka yang jalan aja pusing, semua lah. Tapi tetap kita yakin bahwa AFC tetap yang terbaik dan ya walau bagaimanapun ya kita nikmati lah di AFC. Iya, bisnis-bisnis lain banyak yang mulai terganggu AFC. AFC masih bertahan loh, Chen ya, masih. Yang di tempat lain justru berdarah-darah. Gitu. Oke, gitu aja. Chen tutup untuk Zoom meeting hari ini. Semoga Ko Eka juga sukses, Ko Eka juga terus sehat, sama keluarga juga sehat semua, sukses dan tetap jadi yang terbaik buat AFC dan buat kita Ko Eka. Oke, kalau gitu teman-teman, selamat malam semuanya. Makasih. Rekamannya akan besok di-upload di YouTube ya, bisa dicek semuanya di Sukakutim. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Ko Eka.